Galau. Banyak sekali kita galau dalam menjalani aktivitas kehidupan ini. Kita galau menentukan arah hidup juga. Kalau definisi galau itu sebenarnya itu bahasa gaul. Galau itu apa sih? Galau itu hatinya kacau. Galau itu bingung harus memilih. Galau itu juga ragu menentukan sebuah sikap terhadap sesuatu. Nah, ada juga yang bilang kalau galau itu ketika orang itu tengah kosong. Kosong apanya? Ya semua berasal dari hati. Perasaannya kacau gara-gara cinta mungkin. Yang jelas tidak karuan galau itu. Merasa hatinya tidak stabil. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi galau? Ya semua orang pernah galau. Pasti pernah galau semua orang. Galau tidak harus berpikir putus cinta ya. Tapi bisa jadi galau karena menentukan arah hidupnya. Galau memutuskan sebuah perkara yang dianggap semuanya baik. Tidak bingung. Galau ketika kita merasa bingung apa yang harus kita lakukan. Yang pasti semua orang pernah merasakan galau. Tinggal cepat atau lambatnya galau itu bisa hilang dari diri kita. Siapa yang menentukan? Ya diri kita. Bagaimana cara kita bisa mengatasi? Orang lain tidak bisa, karena yang tahu hati kita ya diri kita, bukan orang lain. Nah, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita juga pernah galau. Galau kenapa? Ya ketika dalam 1 tahun ada 2 orang yang disayangi itu meninggal. Yang pertama Siti Khadijah, istrinya Rasul. Belum lama disusul lagi pamannya Rasul, Abu Thalib, meninggal. Nah, dalam 1 tahun ada orang terdekat Nabi itu meninggal, maka disebut sebagai tahun kesedihan. Itulah galau Nabi Muhammad. Nah, ketika galau, akhirnya tahun berikutnya Allah memberikan hadiah apa? Ya jalan-jalan. Ya jalan-jalan, perjalanan apa? Isra Mi'raj. Nah, kalau kalian galau, jalan-jalan nggak apa-apa ya, untuk menghilangkan kegalauan kalian. Karena Rasulullah SAW juga melakukan perjalanan gitu. Nah, kalau hati kita galau, karena manusia itu punya obsesi yang tinggi. Manusia itu punya cita-cita yang tidak bisa selesai cita-cita itu. Karena manusia memiliki nafsu. Kalau nafsunya tinggi dalam menginginkan sesuatu, punya obsesi yang tinggi, maka orang itu akan ingin mengejar walaupun tidak sampai. Nah, kalau orang itu tidur, nafsunya ikut tidur. Orang itu marah, nafsunya ikut marah. Nah, bagaimana membunuh nafsu? Ya nggak bisa. Sudah kodratnya manusia diberikan nafsu. Nafsu itu akan mati kalau kita sudah mati. Ayo pilih yang mana? Kalau ingin hilang nafsunya, ya kita mati. Nafsu itu akan hilang. Nah, terkait dengan galau, ini ada beberapa konsep yang ingin saya sampaikan. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa galau? Bagaimana cara kita mensiasati, meminimalisir rasa galau supaya kita tidak galau terus. Karena manusia itu galau karena hatinya kosong. Ya. Dan orang galau itu atau manusia galau itu karena dia bingung dan tidak tahu apa yang dikerjakan yang akan datang. Dia galau tentang masa depannya. Seperti yang saya sampaikan di surat Al-Luqman, wa ma tadri nafsu mada taksibun khoda. Nah, artinya apa? Tidak ada satupun jiwa
yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan di hari esok. Nah, tentunya kita tidak tahu apa yang kita kerjakan di hari esok. Buktinya, kita sudah merencanakan mau resepsi pernikahan, mau meeting, mau ketemuan, dilarang atau hujan. Karena kita tidak tahu apa yang dikerjakan di hari esok. Itu pun sudah sebagai kata kunci kalau kita itu galau tentang masa depan kita. Nah, sekarang ada beberapa konsep yang ingin saya sampaikan. Bagaimana cara kita meminimalisir rasa galau itu, ya. Yang pertama, menurut saya ini sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Makna manfaat itu tidak hanya manfaat yang sifatnya dunia saja, tidak hanya manfaat di akhirat saja. Manfaat kedua-keduanya lebih bagus. Tapi kalau manfaat salah satunya juga tidak apa-apa. Kalau hanya berdampak pada manfaat salah satu. Ya. Contoh, kalau kita menyibukkan sesuatu yang bermanfaat, maka hati kita akan selalu diisi dengan hal-hal yang baik. Otak kita tidak kosong. Ya. Karena ketika kita sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat, tentunya kita tidak memiliki waktu luang untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya bagus, ya memang seperti itu. Ya, apalagi kegiatan yang berbahaya. Saya ulangi, ketika kita sibuk dengan hal yang bermanfaat, maka tidak sedikit pun kita melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat atau yang mengandung unsur-unsur yang berbahaya. Nah, karena apa? Karena kalau jiwa kita merasa diam, karena jiwa kita tidak disibukkan dengan yang bermanfaat, maka kita akan lebih cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Nah, karena yang pertama, jangan sampai kita itu mempunyai waktu longgar yang tidak kita gunakan, yang tidak bermanfaat. Nah, makna manfaat itu umum, bebas. Yang menurut kalian manfaat silakan. Belajar bermanfaat. Kalau jenuh, cari konsep yang lain. Nonton film yang bermanfaat silakan. Mungkin film yang bisa menginspirasi kita, film yang bisa memunculkan ide-ide baru. Atau ketika nonton film jenuh, silakan yang lain. Apa? Sharing dengan teman, silaturahim dengan teman. Yang penting kita gali hal-hal yang membuat kita itu menambah input dan kita punya waktu yang produktif. Nah, berzikir juga bermanfaat, ya. Membaca Al-Quran juga bermanfaat tentunya. Yang penting semua kembali kepada hati kita. Cuma saran, carilah yang bermanfaat yang memiliki dua relevansi, yaitu relevansi dunia dan relevansi di akhirat, ya. Itu yang saya sampaikan. Terus berikutnya, yang kedua, jangan lupa diiringi dengan doa, ya, karena doa itu semua dikabulkan sama Allah, dan pasti setiap doa itu dikabulkan sama Allah. Nggak ada doa yang sia-sia. Yang pertama, Allah mengabulkan doa kita secara langsung. Apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan. Makna langsung itu tidak langsung, tapi dalam waktu dekat apa yang kita butuhkan datang. Yang kedua, doa itu akan dikabulkan mungkin dalam bentuk yang lain. Kalian minta A, Allah ngasihnya B. Kalian minta C, Allah ngasihnya D. Yang Allah yang tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Karena Allah yang lebih tahu. Kalian minta motor, ya Allah nggak akan ngasih motor. Allah ngasih selamat, karena mungkin paginya Anda mau kecelakaan, ya dikasih selamat sama Allah. Itu sebagai pengganti. Nah, yang ketiga,
doa itu pasti dikabulkan juga ketika di akhirat. Nah, kalau misalkan di dunia tidak dikabulkan, nah pasti itu akan dikabulkan diganti yang lebih baik. Itu 3 konsep itu bagian konsep bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Itu. Jadi itu manfaat dari doa. Nah, ini kelebihan kita. Ini keuntungan kita. Kenapa kita seorang mukmin, kita selaku orang muslim, mintalah pertolongan kepada Allah. Kita berdoa, ya. Kalau kita berdoa, pasti kalau kita punya waktu luang, pasti pikiran kita langsung mencari sesuatu yang bermanfaat. Karena pikiran kita koneksikan dengan Allah, dan Allah akan membantu setiap langkah kaki kita. Allah selalu mengingatkan kita, ya. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu, ya, melakukan suatu hal tanpa diiringi dengan keyakinan, tanpa diiringi doa dengan Allah, itu sia-sia. Kan sudah saya pernah sampaikan, ikhtiar tanpa doa itu sombong, doa tanpa ikhtiar namanya bohong. Nah, yang ketiga, tadi yang kedua sudah, ya, yaitu berdoa atau meminta sama Allah. Yang ketiga, jangan merasa lemah. Janganlah kita merasa lemah dalam melaksanakan sesuatu. Dalam ilmu psikologi, kalau kita merasa lemah, maka daya imunitas kita atau kekebalan tubuh kita, zat antibodi kita akan turun. Karena mindset kita merasa lemah, ibaratkan di saraf kita sudah memprogram bahwa saya adalah orang yang lemah. Saya orang yang tidak tahu apa-apa. Saya orang yang kurus, saya orang yang lemah, miskin, pesimis. Jangan mengatakan seperti itu. Itu akan memunculkan mindset negatif dan daya tahan tubuh kita akan turun. Ya, namanya psikosomatis. Apa itu? Psikis kita yang ada dalam pikiran kita itu akan berdampak pada somatis kita. Apa itu somatis? Yaitu pada tubuh kita. Oke, berikutnya yang ingin saya sampaikan yaitu jangan terlalu panjang angan-angan. Nah, kenapa tidak boleh panjang angan-angan? Yang tidak boleh itu panjang angan-angan tidak boleh, tapi yang diperbolehkan actionnya untuk mencapai angan-angan itu. Beda loh ya. Kalau panjang angan-angan itu orang itu hanya duduk bermimpi. Bahasa kita berternak mimpi. Tapi kalau kita punya rencana yang bagus, yang diharapkan actionnya bukan angan-angannya. Beda loh ya. Kalau angan-angan hanya kita berpikir dan duduk. Tapi kalau kita action untuk mencapai cita-cita kita, itu ada tindakan ke sana. Maka pikiran kita, fisik kita diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tercapai ya alhamdulillah. Kalau belum ya paling tidak minimal kita sudah mendekati kesempurnaan. Karena ada konsep bahwa hati orang tua, hati anak muda, hati anak-anak itu ada dalam 2 hal yang akan dia pelihara. Yang pertama tentang cinta dunia, yang kedua panjang angan-angan. Ya sudah, kalau kita sudah panjang angan-angan, kadang-kala kita melupakan urusan di akhirat. Oke, itu sederhana ya. Berikutnya supaya kita tidak galau ya, jangan lupa. Ingat, jangan lupa ya. Jangan merasa dizolimi oleh takdir. Nah ini penting, kita jangan merasa dizolimi oleh takdir. Maksudnya apa? Contoh, ketika kita gagal melaksanakan sesuatu, jangan dibanding-bandingkan dengan teman. Ketika kita merasa lebih miskin, jangan dibandingkan dengan rekan kita. Ketika kita tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, ya sudah ya, jangan dibandingkan dengan teman yang cepat selesai. Kita nikmati saja, kita jalani saja.
Ya semua Allah sudah ngatur kok, sudah diatur. Tapi kita tetap optimis, kita tetap yakin, kita tetap melakukan yang bermanfaat. Bisa jadi yang selesai kuliah lebih awal, dia suksesnya lebih awal, tapi usianya nggak panjang. Usia 25 sukses, usia 30 wallahu a'lam mungkin Allah mengambilnya. Nah kita usia 25 masih proses. Kita baru sukses usia 35, tapi kita bisa menikmati sampai usia kapanpun. Itu keberkahan di situ. Nah, intinya semua sudah ada yang ngatur. Tak usah galau. Fokus pada diri kita, fokus pada potensi kita. Nah, terkait hal itu, itulah cara yang paling efektif ya, supaya kalian tuh bisa cepat sukses. Intinya jangan membandingkan sesuatu apa yang sudah kita dapatkan dengan apa yang orang lain dapatkan. Nikmati saja, syukuri saja. Oke, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap optimis. Jangan lupa isi waktu yang bermanfaat. Salam inspirasi buat kita semuanya.